Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan para guru, para masyayikh, para ajengan, para asatidz alimil ulama. Kita doakan beliau-beliau semoga Allah panjangkan umur, diberkahi dalam urusan rezeki dan ilmunya, amin ya rabbal. Yang tidak lupa pula kita hormati dan tentunya kita doakan mudah-mudahan Allah kuatkan zahir dan batinnya pemimpin kita yang hadir pada kesempatan ini, Al-Mukarram Bapak Wakil Wali Kota Bogor, Bapak Dedi Rahim. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, diberikan kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, amin ya rabbal. Bapak Camat Tanah Sareal, kita doakan juga semoga beliau senantiasa amanah dalam mengemban tugasnya. Bapak Ketua RW, Bapak Ibu Lurah, ada Ibu Lurah. Ibu Lurahnya alhamdulillah luar biasa, sampai jam 10 lebih ini masih bisa hadir. Padahal orang di rumah enak-enakan nonton debat, punya hancak ngarana ikatan apa wae. Alhamdulillah semuanya hadir di sini. Mudah-mudahan bapak ibunya Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya soleh solehah, diberikan rezeki halal dan barokah sehingga bisa pergi haji ke tanah suci Makkah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, mabit di Mina Musdalifah, wukuf di Padang Arafah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulangnya bisa kebeli mobil mewah walaupun bayarnya rada susah. Yang belum dapat jodoh biar cepat nikah. Yang punya harta jangan lupa zakat infak sedekah. Yang paling penting mati husnul, amin ya Allah ya rabbal. Malam ini saya sangat bahagia, senangnya luar biasa. Alhamdulillah atas berkat kerja sama dari jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Jamiat Taqwa di Cimanggu, Wates dikomandani oleh ketua DKM kita. Alhamdulillah pengajian ini bisa terwujud dengan baik. Insya Allah kita semua termasuk min ahlil khair, amin, termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu, kalau di rumah kita nonton TV, kita dengerin ngaji dari TV, dari HP, belum tentu ada yang ngasih minum dan makanan. Betul betul. Di sini udah dapat makanan belum? Minum
alhamdulillah. Di rumah mah belum tentu, maka bersyukur. Yang kedua, orang yang hadir di pengajian adalah orang yang dimuliakan, orang yang dihormati. Mana buktinya? Gampang. Sekarang dari awal MC, penceramah, sambutan, Pak Wakil nyebutnya yang saya hormati, yang saya di imah kapanggih ketemu di luar. Pernah nggak ibu ketemu dengan Pak Ustadz? Assalamualaikum Pak Ustadz yang kami muliakan, mau kemana? Ngomong begitu nggak? Bisanya begitu karena ada di majelis ilmu. Alhamdulillah. Makanya kalau istilah orang Sunda Bapak Ibu, pengajian itu istilahnya disebut pangaosan. Pangaosan itu asal kata dari pangaos, artinya berharga. Maka ibu dan bapak, anak-anakku, saudara sekalian, hadir di pangaosan, hadir di pengajian, bukti bahwa kita menjadi manusia yang berharga di hadapan Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Supaya kita punya waktu berharga, karena tidak terasa bentar lagi kita berganti waktu. Pertama berganti bulan. Kemarin Rabiul Akhir, bentar lagi udah bukan Rabiul Akhir lagi. Bulan apa bisa Rabiul Akhir? Hah? Coba saya mau nanya ibu-ibu, hafal nggak sama bulan-bulan dalam kalender Islam? Hafal tuh? Anak-anak hafal nggak? Hei, ibunya hafal tidak? Hei, di sini banyak tukang ngajinya di tukang. Ayo, yang pertama bulan dalam kalender Islam adalah bulan apa? Bulan naon? Muharram. Lu bener mana? Muharram. Yang kedua bulan apa? Safar. Dalam bahasa Arab ada tulisannya pakai sin, safar artinya perjalanan. Makanya ada taman safari, itu memang taman marga satwa untuk perjalanan, untuk pelesiran. Ada lagi pakai sopar. Secara bahasa artinya kuning. Karena dulu penamaan bulan itu dipengaruhi karena apa yang terjadi. Di antaranya dulu ketika bulan Sya'ban orang masak menanam. Kemudian di bulan Safar masak menguning. Setelah bulan Muharram namanya bulan apa? Bulan dua. Yang ketiga bulan apa? Bulan apa habis bulan Safar? Mulut. Orang mah hafalna mulut. Bulan Rabiul, betul, bulan Maulud, karena bulan dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Yang keempat, habis bulan Rabiul Awal adalah bulan Rabiul. Orang Sunda nyebutnya bukan Rabiul Akhir tapi bulan silih mulut. Kenapa Pak disebut bulan silih mulut? Kunaon coba? Itu asal kata dari sil al-maulud. Sil artinya teruskan, lanjutkan. Mauludannya, mulidannya, teruskan. Mau nyebut maulud boleh, mau nyebut maulid boleh. Sil, terusin. Nggak berhenti di bulan Rabiul Awal doang, tapi lanjutkan juga di bulan Rabiul Akhir. Habis Rabiul Akhir, yang keempat, yang kelima bulan apaan? Jumadil Awal. Ada yang nyebut Jumadil Awal, ada yang nyebut Jumadil Ula. Betul dua-duanya. Beres Jumadil Awal, lanjut Jumadil Akhir. Yang ketujuh bulan apaan? Rajab. Rojab, roah deui. Geus keunah yang roah wae. Beres bulan Rojab, beres bulan Rojab, bulan apaan? Ramadan geus hayang puasa wae. Bulan Sya'ban. Beres bulan Sya'ban yang ke-9 adalah bulan Ramadan, yang merupakan bulan disyariatkannya puasa yang wajib, puasa di bulan Ramadan.
Yang ke-10 bulan apaan? Hah? Lebaran. Bulan naon? Syawal. Beres bulan Syawal bulan Hapid cenah. Kenapa disebut bulan Hapid? Karena terjepit antara Idul Fitri di bulan Syawal dan Idul Adha di bulan Dzul Hijjah. Padahal itu bulan yang terjepit adalah bulan Dzulqa'dah. Kita kenal dengan sebutan bulan Hapid karena terhimpit, karena terjepit antara bulan Syawal Idul Fitri dan Idul Adha di bulan Dzul. Eta kenapa disebut bulan itu. Samodel tadi kayak tadi bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban sebutannya bulan Rawah, pedah rariwah. Betul apa betul? Rariwah rek Ramadan can kabeli marjan-marjan acan. Mau Ramadan belum kebeli belewah acan. Padahal mah kebeli belum kebeli, alhamdulillah. Yang penting bisa puasa. Baru yang ke-12 bulan Dzul Hijjah, bulan yang kita selenggarakan Idul Kurban, penyembelihan hewan. Bu, bentar lagi 2 hari lagi kita geser waktu, bulan dari Rabiul Akhir masuk ke bulan Jumadil Awal. Kita ada di bulan Desember, walaupun ini kalendernya bukan kalender Islam, tapi tetap hitungan yang kita hitung juga sudah ada di tanggal berapa ini teh? Tanggal berapa Sabtu ini? 4. Bentar lagi juga kurang dari sebulan kita bergeser waktunya dari 2021 masuk ke 2000. Ini berarti ada perjalanan dan perubahan waktu. Betul-betul. Maka dari itu pada kesempatan ini judul ngaji kita adalah muhasabah menjelang pergantian waktu. Apaan? Muhasabah menjelang pergantian. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian, anak-anakku yang saya cintai, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr. Apal surah Al-Asr? Apal? Ayo bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ibu hafal surat non eta? Surat apa? Al-Asr. Yang gampang-gampang lah, supaya nanti pulang ditanya orang rumah, mah tadi ngaji apa? Tentang waktu, pergantian waktu. Yuk kita lihat. Para ibu, wal asri, lihat kata Allah. Wal asri, wawunya waw qasam. Dalam ilmu nahwu, waw ini waw qasam, wal asri, demi masa. Kata para ulama ahli tafsir, tidaklah Allah bersumpah menyebut sesuatu, melainkan sesuatu itu penting kita perhatikan. Di sini Allah bersumpah menyebut apa? Demi waktu. Demi apa? Berarti waktu penting untuk kita perhatikan. Yuk, ibu, bapak mau usaha kios, ruko, rukan, bisa dibeli, bisa disewa, bisa dibangun. Betul nggak? Mobil bisa dibeli, bisa disewa, bisa dicicil atau dikredit. Betul? Barang-barang bisa dibeli, bisa dicicil. Betul? Tapi waktu, apakah bisa dibeli atau tidak? Ada nggak toko yang menjual waktu? Ayo tuh. Ada nggak? Atau bisa atau tidak kita kembali waktu yang sebelumnya? Bisa tidak? Tidak bisa. Di HP, di komputer ada namanya undo. Betul nggak?
bisa back kembali, tapi dalam kehidupan bisa terbalik deui. Sekarang jam setengah 11 malam, bisa nggak kita kembali jam 10:30 yang lalu? Bisa tidak? Tidak bisa. Maka ketika Allah bersumpah menyebut demi waktu, berarti waktu penting untuk kita perhatikan. Ibu-ibu yang usianya 50 tahun yang sekarang belum lancar ngaji, pasti nyesel waktu kecil disuruh ngaji tidak mau. Betul? Maka anak-anakku, mumpung masih muda, mumpung masih kecil, mumpung masih kuat, mumpung matanya masih jelas melihat, maka manfaatkan sebaik-baik waktunya. Wal asri, demi masa. Lanjut ayat ini, innal insana lafi khusr. Inna harfu taukid artinya tegas. Sesungguhnya manusia itu lafi khusr, sungguh dalam keadaan merugi. Ibu, bapak, biasanya kalau kita hitung-hitungan itu untung rugi. Betul? Kamu main stick, pengen kalah pengen menang. Main gambar, main utik pakai karet gelang, pengen menang pengen kalah. Menang, pengen untung pengen rugi. Manusia umumnya pengen untung. Betul? Maka sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Mau nggak rugi? Kira-kira mau untung mau rugi? Mau untung mau rugi? Hei, ibu pengen untung pengen rugi? Ayeuna jualan pengen untung pengen rugi? Untung. Bukan sekedar balik modal, tapi juga untung. Nah ini manusia itu merugi. Illa, kecuali, berarti ada yang tidak merugi. Siapa? Illalladzina amanu. Satu, yang tidak akan merugi adalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita. Dan termasuk paling penting lagi, bila sampai umur nanti kita ajalnya, Allah wafatkan, Allah meninggalkan kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul, membawa iman Islam. Amin ya rabbal. Rizki banyak, anak soleh rezeki, punya harta yang barokah rezeki. Tapi rezeki yang tidak kalah penting adalah mati husnul khatimah. Maka iman. Illalladzina amanu. Yang kedua, wa amilus shalihat, beramal soleh. Nggak cukup iman. Kita iman tidak. Ada berapa rukun iman? Ada berapa rukun iman? 6. 6 apa 7? Udah berubah belum? Yang benar 6 apa 7? 6. 5. Rukun Islam itu mah. Ada lagi rukun Islam, ada 6. Ojok saha. Yang kelima pergi haji. Yang keenam balik deui cenah. Lah emang udah sepaket. Yang kelima, nah, yuk. Yang kedua, wa amilus shalihat. Kalau kita ngaku beriman, maka buktikan dengan amal soleh. Tadi kata kiai kita, Kiai Ridwan Rosadi, beliau bilang diantaranya dengan sodako. Kalau lewat kotak keropak, kotak kenceleng, jangan pura-pura lupa. Ini kadang-kala ngeluarin dompet. Maklum, masih tanggal muda, biasa masih lengkap. Ada 100 ribuan, warna apa? Merah, apal wae. Ada lagi warna biru, uang warna biru apaan? 50.000. Ada bu, tanggal tua, Masya Allah, emang uang lagi habis. Pas dilihat dikira 50.000, ternyata 2.000 kena belau. Alhamdulillah. Ada lembar 20 ribuan warna hijau, ada 10 ribuan warna ungu, ada 5 ribuan warna coklat, 1000-an warna hijau. Kalau orang pelit, kira-kira sodakoh yang mana? 1000 atau 100.000? Hei, orang pelit yang mana?
1000 tak pengalaman. 1000 juga ada dua, ada yang ngecek, ada yang bagus. Mana yang keluarin? Tuh pelakunya. Lecek juga ada dua, ada yang sambungan, ada yang enggak. Mana yang keluarin? Sambungan. Astagfirullah, loba bayar. Orang marobal baro ya, ini mah loba bayar, loba bayar. Ayo. Makanya bukti iman adalah beramal soleh, berbuat baik kepada sesama, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, kalau kita melihat waktu tidak bisa kembali. Sampai satu waktu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang merupakan sepupu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi, Rasul bersabda lirojulin kepada seorang laki-laki, wa huwa ya'iduhu, sedangkan beliau menasehati. Mau tahu apa yang disampaikan oleh Nabi? Apa kata Nabi? Mau tahu apa? Tahu banget. Kata Nabi, lihat, iktanim khamsan qabla khamsin, pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 Jadi ingat, pegang baik-baik 5 perkara sebelum datang 5 Apa saja 5 perkara? Yang pertama kata baginda Nabi adalah syababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu, hei anak muda. Anak muda atau anak tua ini? Anak muda apa anak tua ini? Anak muda masih kecil-kecil, alhamdulillah. Mumpung masih muda, gunakan masa kesempatan mudamu qabla haramika, sebelum datang masa tuamu. Lihat, mamah kamu, nenek kamu, abah kamu yang umurnya 50 tahun ke atas, kira-kira kalau diajak lari sama kamu masih kuat atau tidak? Hah? Kuat apa tidak? Nenek kamu yang umur 60 tahun, kamu kasih makan sukro. Tahu sukro? Tahu sukro? Sukro tusuk di jero. Kira-kira masih kuat atau tidak? Yang ada malah bisa jadi seperti main bola di dalam mulut. Keluar akhirnya. Itulah kelemahan kalau sudah sepuh, kalau sudah tua. Bahkan kalau sudah sepuh nyari kacamata aja kemana-mana, padahal kacamata ada di matanya. Betul? Lihat, yang sudah tua, penyesalan pasti terjadi di akhir. Ibu, ada nenek-nenek 80 tahun datang ke saya. Pak Ustadz, apa nek? Saya pengen balik lagi ke umur ketika tahun 45. Nek, 45 masih ada peperangan walaupun sudah merdeka. Kenapa nenek pengen balik lagi ke tahun 45? Karena nenek saat itu masih gadis, masih anak-anak. Pasti nyesel pengen balik lagi. Maka dari itu, anak-anakku, mumpung masih muda, mumpung masih anak-anak, mumpung masih kuat, mumpung masih sehat, apalagi kalian tidak seperti saya pakai kacamata. Kalau pakai kacamata berarti sudah minus. Betul? Makanya gunakan mata ini dengan sebaik-baiknya. Nonton TV jangan terlalu. Handphonenya ada waktunya. Seharian main HP. Ada yang seharian main HP? Ada. Tuh mamahnya saksinya. Betul? Ayo, maka dari itu gunakan handphone sebaik-baiknya, waktunya diatur dengan baik, jangan seharian penuh dengan handphone. Ada waktunya tidak? Ayo, yang kedua kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Wasihhataka qabla saqamika, gunakan masa sehatmu mumpung masih sehat, mumpung masih kuat tenaganya, qabla saqamika, sebelum datang masa sakitmu. Lihat, Covid datang dari tahun 2000, betul-betul. Nih kamu ada yang masuk dari SD baru ketemu gurunya sekarang, ada nggak? Waktu masuk umurnya masih umur 7 tahun, sekarang setelah Covid sudah lulus lagi, ada nggak? Masya Allah, kita lihat banyak orang yang meninggal gara-gara Covid, betul-betul. Maka gunakan masa sehat kita, digunakan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak jangan begadang, anak-anak jangan makan yang pedas-pedas, betul-betul. Kadangkala anak-anak tadi tuh kayak tadi kata Pak Kiai, makan baset. Apa baset? Setan yang sini tuh, bakso setan katanya. Makan bakso setan, makan tulset. Nanti tulset deh, sarung setan begitu katanya. Ayo makan makanan yang sehat, makanan-makanan yang bergizi. Ibu, dulu yang namanya penyakit kayaknya penyakit 30 tahun yang lalu jarang-jarang penyakit yang mematikan, betul-betul. Paling-paling 30 tahun yang lalu penyakit paling banter bisul, cenang, buduk, naon deui hayo. Paling ge cilehan, sakit mata, congean, paling begitu. Betul-betul. Tapi sekarang asam urat, diabetes, naon deui? Kolesterol, naon deui? Darah tinggi, ada kanker kantong kering lain. Ya, udah macam-macam. Kenapa? Itu karena makanan. Kenapa? Oke. Dulu kenapa penyakitnya jarang-jarang yang sakitnya parah? Karena makanannya paling banter, makanan yang pahit-pahit kayak model paria. Gambarannya begini. Kenapa ada orang punya penyakit DBD? Karena ada nyamuk Aedes aegypti. Ini kalau makanannya yang kita makan enak, darahnya akan disedot. Kan kira-kira begitulah. Ini gambaran sederhananya. Betul-betul. Ini mas sederhananya. Tapi kalau yang dimakannya model paria, yang pahit-pahit, kemudian seperti lalapan yang pahit-pahit, insya Allah terjaga, betul-betul. Sekarang mah hayu, anak kecil makan yang pedas-pedas, makan seblak tapi cabenya pakai bon cabe, betul-betul. Pedas apa benar? Pedas atau tidak? Malah nenek-nenek makan tulset tulang setan, ntar jadi setan. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo, gara-gara makanan. Coba, kenapa ada penyakit diabetes? Penyakit diabetes masih kecil ada yang punya penyakit diabetes. Na'udzubillahi min dzalik. Itu karena apa? Karena pola cara makan yang tidak sehat. Maka dari tadi, mumpung masih sehat, gunakan kesempatan baik kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Insya Allah kalau di masa sehatnya kita gunakan untuk kebaikan. Kalau sedang sakit kita punya niat pengen melakukan kebaikan, niat itu dicatat oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, ngaji nggak usah lama-lama lah. Ini biasa ngaji sampai jam berapa? Jam 4. Subhanallah, berarti di sini tukang ngawadul. Jam 4 emang buku yang golek. Subuh saja jam 4:03. Yang ketiga kata baginda Nabi, yang kudu kita perhatikan baik-baik, pegang erat-erat dengan sebaiknya adalah wasyughlika qabla faragaka qabla syughlika, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Waktu sehari berapa jam?
24 jam. Bayangkan, kita sering bilang 24 dibagi 3. 24 dibagi 3 berapa? 24 dibagi 3 berapa? 8. Orang banyaknya bilang 24 jam sehari semalam dibagi 3. Sepertiga pertama buat ibadah, sepertiga kedua buat kerja, sepertiga ketiga buat istirahat. Coba kira-kira benar nggak ibadah kita 8 jam? Sholat paling lama berapa jam? 5 menit. Tuh bener. Bener. Sholat paling lama katanya 5 menit. Bener dihitung. Malah ada orang sholat sambil nunggu iklan. Ada nggak di sini? Hei, ayat tuh. Mana orangnya? Astagfirullahaladzim. Ini sholat juga masih belang bentong. Sholat subuh kesiangan. Ada? Mana orangnya? Sholat zuhur kerepotan. Ada? Mana? Tanggung main FF katanya. Sholat asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean, sholat isya gening sarwa. Siapa tahu dari sini dulu sebelum ke saya. Yuk, yang masih begitu, mudah-mudahan beres pengajian ini dapat taufik dan hidayah dari Allah supaya sholat di awal waktu, sholat tepat waktu. Amin ya rabbal. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Yuk, kita mumpung ada waktu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Sholat saja kata anak kita 5 menit. Ayeuna lamun sholat 5 menit satu waktu dikali 5 waktu sama dengan berapa? 5 kali 5 berapa? 25 menit. Nyampe enggak 1 jam? 1 jam 60 menit. Berarti sisanya kemana? 8 jam cuma dipakai 25 menit. Bohong, berarti katanya 8 jam sehari untuk ibadah. Tidak ada. Berarti bohong. Terus bagaimana supaya bernilai ibadah? Makanya ibu di dapur niatkan ibadah, memasak karena Allah supaya anak dan istri kuat ibadah. Anak-anakku di rumah belajar, sekolah, bantu orang tua, bantu mamahnya, bantu ayahnya, niatkan ibadah karena Allah supaya dicatat dan bernilai ibadah. Bayangin Bu, kalau kita ternyata dari 24 jam 8 jamnya kita tidur, berarti kalau orang umurnya 60 tahun dibagi 3 sama dengan berapa? 60 dibagi 3 sama dengan, berarti 20 tahun sare wungkul eta. Betul-betul. Jadi kalau ada yang umurnya 60 tahun, katanya sepertiganya buat istirahat, berarti selama 20 tahun itu orang boleh atau tidak? Boleh. Cuma niatkan ibadah karena Allah Subhanahu. Ibu mau tidur, baca doa, wudu dulu, zikir dulu, baca ayat kursi, baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas masing-masing 3 kali. Tiupkan ke telapak tangan kita, usapkan ke anggota tubuh. Jadi gitu nanti pulang sebelum tidur baca ayat kursi sekali, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas, tiupin ke telapak tangan kita, usapkan ke seluruh anggota
atau ibu ke anak ibu usapkan, itu adalah ruqyah. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah dari segala godaan ketika kita tidur. Dan niatkan, ya Allah, saya tidur niat ibadah supaya besok bisa bangun sholat. Saya tidur niat bapak-bapak supaya besok kerjanya kuat. Besok anak-anakku ketika sekolah, ketika ngaji, segar, pres kembali. Niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Maka nanti kalau pulang selalu niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena kata baginda Nabi juga, ni'matani, ada dua kenikmatan, maghbunun, yang banyak tertipu, fihima, pada dua kenikmatan itu, kathirun minan nas, kebanyakan orang. Apa dua nikmat yang banyak lupa? As-sihah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Saya mau kasih contoh. Saya mau nanya, sehat itu mahal apa murah? Mahal apa murah? Anak-anak, sehat mahal apa murah? Murah apa mahal? Kalau kita sedang sehat mungkin biasa saja, tidak terasa mahal. Betul-betul. Tapi bagi orang yang sedang di rumah sakit, sedang terbaring di bangsal-bangsal, sedang terbaring di rumah sakit, mau sehat mahal apa murah? Mahal. Ya, saya dengar kabar juga istri ketua DKM kita, ya, berpulang ke rahmatullah pada beberapa saat yang lalu karena cuci darah. Itu nggak gampang, Bu. Kita doakan istri beliau, semoga Allah tempatkan fi jannatin na'im, amin Allahumma. Ada orang yang harus cuci darah, ada orang yang harus berobat, kontrol, kemo yang sifatnya sebulan, 2 bulan. Kira-kira mahal apa murah? Sekarang nggak usah hitung uang, katakanlah ada asuransi. Walaupun ada asuransi, ada yang nggak bayarin untuk sehat, mahal apa murah? Mahal. Karena yang memberi kesehatan, nikmat sehat, sumbernya dari Allah Subhanahu. Saya kasih contoh, Bu. Contoh, ada yang pernah ke Taman Marga Satwa, Taman Safari, ada ya? Contoh, harga tiket masuk Taman Marga Satwa gratis. Wah, orang pada cuek. Mohon maaf, harga tiket masuk Taman Marga Satwa harganya 500.000. Kira-kira ada yang mau nggak? 500.000 masuk Taman Safari misalnya, mau nggak? Bu, 500.000 bayarnya mahal murah? Lalu kata pengelola Taman Marga Satwa itu ditulis, harga tiket masuk gratis. Kira-kira banyak nggak yang mau masuk? Banyak nggak? Banyak. Ketika sudah masuk, ditutup dari luar, ditulis harga tiket keluar 5 juta. Kira-kira dibayarin nggak? Dibayar nggak? Hah? Kamu masuk Taman Safari, sudah masuk dikunci dari luar. Kalau pengen keluar bayar 5 juta. Kalau nggak bayar di dalam dimangsa sing. Kira-kira bayar nggak 5 juta? Mau bayar nggak? Ini gambarannya adalah seperti nikmat sehat. Lagi sehat kita cuek-cuek aja. Bodoh amat yang namanya pola hidup bersih dan sehat. Bodoh amat makanan tidak diperhatikan, semaunya dimakan, begadang sampai jam 3 padahal nggak ada gunanya, nggak ada pentingnya. Ayo pokoknya nggak sehat. Akhirnya kemudian sakit, mahnya sudah kronis,
paru-parunya bocor, ginjalnya rusak, gara-gara minumnya kurang tepat, minumnya tidak benar, minumnya sembarangan, makannya sembarangan, sehari kadang tidak makan, akhirnya lambungnya sakit. Kalau sudah begitu, mahal apa murah? Mahal apa murah? Maka dari itu benerlah kata Nabi, nikmatani, dua nikmat, babunun, banyak yang tertipu fihima, tentang dua nikmat itu, katsirun minan nas, kebanyakan orang. Siapa orang-orang itu? Ya kita, lupa dengan nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Yang keempat, wa ghinaka qabla fakrika. Yang keempat, ayo gunakan masa kayamu, mumpung masih punya uang, mumpung masih punya rezeki, dikasih nikmat rezeki oleh Allah, gunakan untuk kebaikan. Jangan sampai sudah miskin, nggak punya uang, nggak bisa sedekah. Mudah-mudahan kita semua nih yang punya rezeki dikuatkan untuk bisa bersedekah karena Allah Subhanahu. Doakan pula nih, tadi cerita daripada ketua DKM kita bahwa mudah-mudahan bisa memperluas area daripada masjid yang kita cintai At-Taqwa ini. Amin ya Rabbal. Parkirnya bisa lebih luas, fasilitasnya bisa bertambah, tapi jangan lupa satu, apa? Makmurkan masjid ini. Yuk kita sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai ini masjid kayak keranda. Ibu tahu keranda? Apal tuh keranda? Tahu pasaran? Tahu kurung batang? Jangan sampai seperti urunan patungan kurung batang. Bu Enah, Bu Iis, Bu Lilis, ada. Bu Eha, ayo patungan. Pak Toha, Pak Edi, Pak Bambang, ayo patungan. Patungan apa Pak Haji? Patungan beli kurung batang. Oh, kurung batang apa tadi? Pasaran. Ketika sudah terkumpul uang, ketika dibelikan itu kurung batang, yuk, mangga ibu yang mau duluan, mau nggak? Bapak mau duluan, mau nggak? Jangan sampai masjid kondisinya seperti itu. Alhamdulillah Masjid Jami At-Taqwa Cimanggu atas sudah agreng, sudah mewah, sudah bagus, tapi kosong dari yang ngisinya. Naudzubillah min. Maka mudah-mudahan ini tidak sekedar berhenti di pengajian saja, tapi berlanjut pada kegiatan-kegiatan lainnya. Yang paling penting lagi, sholat 5 waktunya berjamaah. Masjid yang kita cinta ini kita hidupkan bareng-bareng sehingga masjid ini masjid yang makmur. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, Nabi mengingatkan, awas, pegang erat-erat, gunakan dengan sebaik-baiknya. Apa? Wahayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Kita hidup mati sekarang. Kita hidup apa mati sekarang? Lihat, pernah ada yang datang ke kuburan? Kita ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita ucap salam, dijawab enggak? Dijawab enggak? Sama itu mayit dijawab enggak? Dijawab, cuma kita enggak ngedengar. Betul? Coba kalau kita ngedengar assalamualaikum ya ahlal kubur, lalu ada yang jawab waalaikumsalam, takut kita. Betul? Nah, mereka yang ada di dalam kubur, ada yang menyesal, pengen balik lagi seperti kita. Supaya apa? Ada yang pengen sholat, ada yang pengen sedekah, ada yang pengen melakukan banyak kebaikan, amal soleh, amal ketaatan. Maka mumpung masih hidup, meskipun ibu-ibu sudah tidak muda lagi, sudah sepuh, ayo
Gunakan masa hidup kita dengan sebaik-baiknya untuk melakukan amal kebaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan umur kita umur yang barokah. Sebab Nabi pernah ditanya orang yang paling baik umurnya seperti apa? Nabi bilang apa? Tuba, beruntung, liman tola umruhu, bagi orang yang panjang umurnya, wahasuna amaluhu, dan bagus amalnya. Amin ya rabbal. Maka dari itu, ibu-ibu yang sudah tidak muda lagi, jangan pernah putus asa. Mumpung masih hidup, ibu meskipun namanya sudah sepuh 60 tahun, lupa lagi, jangan putus asa untuk terus mengaji. Jangan putus asa untuk baca Al-Quran. Walaupun kudu mulai lagi dari Iqra, nggak apa-apa. Kadang-kala ada ibu-ibu, nenek-nenek kemarin ngaji abata, besok main lagi, Pak Ustadz ini huruf apa? Nggak apa-apa. Itu juga alhamdulillah daripada nggak sama sekali. Maka dari itu, ayo bareng-bareng kita semua mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bil barakah pengajian, bil barakah majlis ilmu, bil barakah sholawat, bil barakah zikir yang sering kita lantunkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bil kurabu wa tuqad bil hawaij wa tunalu bir ghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kealpaan. Kita secara waktu terbatas, secara offline terbatas. Insya Allah kita bisa masih bertemu di lain kesempatan, atau gampang search di YouTube Gustaki, cari di situ, like, subscribe, and comment. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Ada umur di lain kesempatan, semoga kita bisa bersumpah kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.